Halo semua, sekarang lagi di Digimap ya, mau beli MacBook baru. Hari ini mau ambil yang 16 GB 512 ya. Kata teman-teman di kantor sih kayaknya oke. Mana sudah konsul ke manajer juga ya, katanya sih 16 GB itu cukup sih ya katanya sih ya. Oke, kita lihat. Terus terang sudah lama banget nggak pakai Apple ya. Terakhir beli Apple tuh kalau nggak salah 2019 MacBook Air yang seri 2017. Untuk harganya sendiri sekarang ini dapatnya harga nggak beda jauh sama online. Lebih murah online sedikit sih memang tetepan. Ini yang versi yang iBox ya, jadi versi garansi Indonesia itu untuk M4 16 GB 512 itu 20.300.000 kurang 1.000. Diskon bulan ini ada diskon 500.000, jadi cuma 19,8. Masih ada diskon untuk kayak semacam cashback gitu ya dari virtual account katanya. Jadi pembayaran menggunakan virtual account itu dapat lagi diskon tambahan 450.000. Jadi total diskonnya itu 950.000. Jadi nanti harganya itu di angka 19.350-an ya. Kalau misalnya kita beli online di Shopee atau di Tokopedia itu mungkin dapatnya di harga 19-an mungkin ya. Jadi sedikit lebih mahal tapi langsung dapat barangnya langsung ya hari ini. Perlu langsung ditarik aja ya. Buat vlog apa-apa ya, itu datang di vlog ya. YouTube-nya apa? Ada Turtle Talk, enggak banyak subscribernya, baru 5.000-an loh. Ya apa? Oh keren ya, terusnya sekarang. Belakang. Halo semua, jadi ini saya sudah 1 minggu ya menggunakan MacBook Air M4 dan secara spek sih ini downgrade jauh ya dibandingkan mestinya ini downgrade dari laptop saya yang sebelumnya. Laptop saya yang sebelumnya itu laptop Legion 5 Pro yang secara spek itu mestinya cukup oke untuk dipakai apapun ya. Dan selama ini saya pakai untuk segala macam, ngedit video segala macam juga nggak pernah kerasa lemot sama sekali. Untuk semua project yang saya pakai itu juga berjalan dengan oke lah ya. Saya pakai untuk Docker, untuk WSL, dan lain sebagainya. Semua project saya kerjakan di satu laptop itu. RAM-nya sudah saya upgrade beberapa tahun yang lalu ke 32 GB. Harddisknya juga saya tambahin 1 tera, jadi sekarang totalnya 1,5 tera. Jadi secara spek itu cukup mumpuni lah ya. Tapi terus terang saya agak nyesel ya kemarin beli Mac ini ya, karena kok nggak beli 3 tahun yang lalu ya. Kenapa kok 3 tahun yang lalu saya beli Legion 5 Pro ini ya, laptop gaming ini. Kenapa kok nggak saya beli? Waktu itu kan sudah keluar M1 ya. Kenapa kok nggak saya beli M1 aja? Pasti jauh lebih produktif ya. Gila sih, tapi memang bahkan ya, saya mau cerita dikit tentang untuk kerja aja misalnya ya. Itu kan saya pakai laptop ini merasa tidak ada kendala apapun ya. Misalnya, saya kan kerjanya sebagai web developer, jadi kadang, bukan kadang ya, setiap hari kan pasti kita kan ada build script ya untuk nge-build aset JavaScript, CSS, gambar, SVG dan lain sebagainya. Itu di laptop ini saya kan selalu ngerjainnya di WSL-nya, jadi Windows Subsystem for Linux. Jadi di Linux-nya saya kerjainnya. Misalnya saya nge-build satu script di sini mungkin menggunakan butuh waktu mungkin sekitar 30-an detik lah ya. Dan menurut saya itu nggak ada masalah gitu ya. Menurut saya itu hal yang wajar, dan ya selama ini sih saya merasanya kerja nggak ada kendala sama sekali ya. Sampai saya pakai ini.
saya pakai laptop MacBook Air ini, MacBook Air itu di sini 30 detik, di sini bisa dibilang kurang dari 5 detik. Jadi perbedaannya sejauh itu ya. Jadi untuk experience untuk kerja di sini daripada di laptop Windows saya itu kok jauh banget. Gak cuman itu ya, untuk browsing segala macam, bahkan tuh hal sederhana kayak browsing itu ya, ini kerasa jauh lebih cepat daripada di sini. Padahal browsernya sama gitu ya. Tapi ketika kita ngeklik link di sini, internetnya juga sama kan. Dan saya nggak pernah merasa lemot di laptop saya yang lama. Tapi ketika pakai laptop ini, kenapa kok rasanya semuanya jadi jauh lebih cepat ya? Saya nggak habis pikir sih dari segi performanya dari M4 ini ya, dari prosesor M-nya dari Apple ini memang ajaib sih menurut saya. Kalau masukkan aja, kalau teman-teman ada yang developer juga, menurut saya sih idealnya bukan di angka 16 GB ya, idealnya di angka 24, karena setelah saya pakai semua dan semuanya jalan, Docker jalan dan lain sebagainya, itu sering habis sih memorinya, walaupun ada swap memori juga kan ya kayak di Linux di sini. Dan itu kalau semuanya jalan itu swapnya itu mungkin bisa pakai 2 GB sampai 4 GB. Jadi idealnya sih memang kayaknya 24 GB ya. Ya RAM-nya ideal untuk beneran dipakai untuk kerja. Walaupun saya pakai 16 pun nggak merasa ada yang aneh sih ya. Cuman sistemnya pastinya jauh lebih bekerja lebih keras saja gitu ya. Walaupun nggak ada slowdown dan lain sebagainya. Jadi selama ini sih 16 GB aman, tapi kalau idealnya kayaknya 24. Sama hal-hal lain yang saya bikin cerita aja ya, untuk pengalaman penggunaan sehari-hari. Itu yang pertama, yang paling enak itu memang karena beratnya yang sangat ringan ini ya, cuma 1,2 kg, kalau 1,2 kg kalau nggak salah. Jadi separuhnya dari ini, karena ini beratnya itu sekitar 2,5 kg ya, jadi agak sedikit ribet. Sama yang satu lagi yang sangat nyaman digunakan di MacBook itu adalah masalah sleep dan hibernate ya. Kalau di Windows itu kan kalau kita cuma sleep aja atau kita pakai mode sleep itu kan mesinnya masih jalan, terus baterainya juga akan terus berkurang. Kalau di laptop saya pernah saya ukur tuh kalau nggak salah baterainya tuh turun lebih dari 10% setiap jam ketika dalam kondisi sleep. Kalau kondisi nyala mungkin sekitar turunnya 25%-an ya. Jadi memang sleep itu membantu baterai. Tapi kalau kita kondisi sleep itu nggak bisa kita taruh di tas misalnya, karena mesinnya masih jalan. Jadi kalau kita taruh di tas pasti akan overheat dan akan panas sekali. Sedangkan di Mac itu beda ya. Kita tinggal tutup aja layarnya seperti ini dalam kondisi nyala, dan ini otomatis masuk ke sleep ya. Dan ketika kondisi sleep itu baterainya sama sekali nggak berkurang. Jadi mirip kayak hibernate di Windows gitu ya. Dan kalau kita buka lagi dan otomatis akan langsung nyala instan gitu ya. Dan itu hal yang sangat-sangat wah gila sih untuk workflow. Jadi jauh lebih nyaman dan otomatis hasilnya itu kita jadi ada barrier untuk buka laptop dan kerja itu jauh lebih sedikit. Jadi otomatis saya jadi lebih sering kerja menggunakan laptop ini daripada laptop saya yang lama. Walaupun sebenarnya untuk booting dari hibernate ke sampai siap kerja itu kan mungkin cuma butuh waktu 20 detik ya. Tapi 20 detik dibandingkan dengan 1 detik itu ternyata efeknya jauh loh. Saya nggak sadar, baru setelah saya beneran pakai itu baru oh bedanya di situ ya. Memang jauh lebih, jadi lebih produktif dengan menggunakan laptop ini. Sama satu lagi yang saya suka, karena kan kalau siang saya tuh kerja di cafe ya, saya hampir selalu kerja di cafe. Satu hal yang paling nyebelin kalau pakai laptop ini ya, satu, saya harus cari tempat duduk yang dekat WC karena berat bawanya. Kalau misalnya saya mau ke WC, saya kan takut ya kalau ada apa-apa sama laptop saya. Harganya 20-an juta kan lumayan nih kalau misalnya tiba-tiba dibawa orang lari gitu kan. Jadi harus selalu saya hibernate dulu, saya masukin tas, dan tasnya saya bawa ke WC. Di
di sini semuanya jadi jauh lebih mudah ya, karena tinggal di set gitu ya. Apalagi kalau kita pakai laptop yang gede ini ya, laptop gaming itu kan selalu harus ada colokan charger yang nempel gitu ya. Jadi kalau kita mau ke WC aja harus lepas colokan dulu, dibawa dulu ke WC, balik lagi gitu ya. Jadi ya jauh ya. Dan ini baterainya gila sih, baterainya. Biasanya ini saya baru kerja ya, saya kerja itu selalu harus bawa charger, harus wajib itu. Kalau enggak itu pasti bermasalah deh. Mungkin bisa kalau kerja cuma 3 jam itu masih oke lah ya, tapi itu pun baterainya jadi tinggal mungkin 30% gitu, yang sebenarnya wah kayak ngerasa nggak nyaman aja gitu. Sedangkan ini saya pakai seharian gitu, paling baterainya mentok-mentok di angka 70% gitu ya. Padahal itu saya pakai terus gitu ya, selama 1 siang. Dan itu buat saya sih keren sih, keren.